Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah menunjukkan pukul 15 lebih 6 menit di tempatnya Bu Caci ya di UIB, berarti perkuliahan filsafat pendidikan kita mulai sambil menunggu nanti teman-teman yang ingin gabung gitu. Ini masih 7 anak yang kemungkinan belum gabung, jadi nanti sambil menunggu. Kemudian untuk hari ini Bu Anggun minta maaf karena tidak bisa menemani kita secara intens gitu ya, terkait Bu Anggun ada tugas lain yang harus dikerjakan. Jadi yang menghandle atau memoderatori untuk perkuliahan kita hari ini adalah Bu Caci gitu. Untuk hari ini di mata kuliah filsafat pendidikan, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu filsafat progresivisme dan filsafat esensialisme. Nah, di sini ada 2 kelompok yang harusnya sudah ready, sudah siap untuk presentasi, yaitu dari mahasiswa pendidikan biologi Uniro dan mahasiswa dari MBKM. Nah, karena minggu kemarin yang presentasi sudah dari mahasiswa pendidikan biologi, untuk minggu ini Bu Caci persilahkan dari mahasiswa MBKM untuk mempresentasikan. Jadi nanti sifatnya untuk yang mempresentasikan ini adalah tunjukan gitu ya, dan diusahakan keduanya baik dari MBKM maupun dari pendidikan biologi diusahakan untuk siap, jadi sewaktu-waktu Bu Anggun atau Bu Caci menunjuk sudah disiapkan gitu. Ini yang dari pendidikan biologi, untuk PPT-nya tetap dikirimkan ke Bu Anggun atau ke Bu Caci atau ke grup. Untuk Mas Husni yang minggu kemarin belum sempat untuk presentasi, alhamdulillah PPT-nya sudah dikirim ke Bu Caci gitu. Oke, untuk tidak memperpanjang perkuliahan kita, Bu Caci persilahkan untuk mahasiswa dari MBKM mempresentasikan terkait pokok bahasan kita. Yang lain monggo menyimak, nanti bisa sharing gitu. Monggo Baik, silakan. Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi ingin izin bertanya Bu, untuk yang ini kan dia presentasinya tidak secara keseluruhan, dalam artian mahasiswa MBKM dan juga mahasiswa Uniro itu salah satu yang mempresentasikan secara sinkronus. Yeah. Lalu kemudian yang tidak mempresentasikan secara sinkronus ini, apakah tetap sama dengan yang Ibu sampaikan kemarin, yang Ibu terapkan kepada Mas Husni, yaitu mengupload video, Bu? Nah, terima kasih untuk Mas Anggi. Jadi kemarin sebenarnya yang terkait mengupload video itu kan idenya Bu Caci, maksudnya gambarannya Bu Caci. Nah, kembali lagi kepada Bu Anggun sebagai pengampu mata kuliah atau dosen utama dari mata kuliah ini. Dan ternyata kalau Bu Caci pahami dari komentarnya Bu Anggun, sepertinya setuju jika yang tidak mempresentasikan artinya tidak ada kesempatan. Maksudnya tidak berkesempatan untuk mempresentasikan, membuat presentasi dalam bentuk video gitu. Nah, kembali lagi untuk apakah perlakuan ini berlaku sama antara mahasiswa MBKM dengan mahasiswa pendidikan biologi. Kalau Bu Caci pahami dari pernyataan Bu Anggun, insya Allah sama dengan yang Bu Caci inginkan. Tapi kembali lagi, nanti lebih pastinya di Bu Anggun. Soalnya kalau kedua-duanya presentasi, ya waktunya gitu ya. Karena kita kan diusahakan nanti 4:30 selesai lah. Kita kan start jam 3, berarti 1,5 jam selesai gitu. Dan topiknya pun kan sama, jadi tidak ada pengulangan seperti itu.
Baik Bu, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aliran filsafat progresivisme dan aliran filsafat esensialisme. Tapi sebelumnya apakah saya bisa meminta bantuan Bu untuk share screen-nya Bu? Oh iya, bisa Mas, bentar. Saya kirimkan di grup. Ya, Bu Caci buka dulu ya. Mohon ditunggu, ini proses membuka PowerPoint-nya. Sebentar ya, ini laptopnya Bu Caci lemot. Baik Bu. Bu, permisi, boleh bantu share screen nggak Bu? Monggo, ini Bu Caci sudah siap. Monggo, ini tapi Bu Caci sudah siap. Bagaimana, Bu Caci atau Mas siapa ini? Ya udah Bu, nggak apa-apa, Bu Caci aja. Mas Alfa, mahasiswa apa? MBKM? Mahasiswa Uniro Bu. Oh, itu ya, temannya Mas Prapto berarti ya? Iya Bu. Sudah terlihat atau belum? Sudah Bu. Sudah. Oke Mas Anggi, monggo presentasi. Nanti kalau lanjut berarti minta dikode gitu ya. Maksudnya next atau apa gitu. Mohon maaf Bu, apakah bisa lebih zoom-kan ya Bu ya? Di slideshow? Ya. Iya benar. Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai filsafat progresivisme dan juga aliran filsafat esensialisme dalam bidang pendidikan. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar terjalinnya kedekatan di antara kita dan juga diskusinya agar dapat lebih bersifat dialektika. Perkenalkan, nama saya Anggi Budi Nugroho, saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa asal Universitas Borneo Tarakan. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya akan sampaikan untuk mengenai materi kita pada sore hari ini, yaitu aliran filsafat progresivisme dan juga filsafat esensialisme dalam bidang pendidikan. Next Bu. Baik, dalam presentasi kali ini ada pun pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan
dalam aliran filsafat progresivisme. Di antara itu yang pertama mengenai definisi dari filsafat progresivisme itu sendiri, yang kedua yaitu mengenai asal-usul filsafat progresivisme, yang ketiga mengenai dasar filosofis ataupun dasar pemikiran atau dasar acuan hadirnya atau lahirnya filsafat progresivisme ini, dan juga tujuan pendidikan daripada aliran filsafat progresivisme. Lalu kemudian ada juga pandangan aliran progresivisme terhadap bidang pendidikan, lalu kemudian ciri, prinsip, dan aspek pendidikan progresivisme. Next, Bu. Lalu untuk aliran esensialisme, adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan ialah mengenai yang pertama definisi aliran esensialisme, yang keduanya yaitu mengenai ciri-ciri aliran esensialisme, dan yang ketiganya yaitu mengenai pandangan aliran esensialisme. Dalam pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini, mengapa tidak saya cantumkan mengenai landasan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi? Karena saya sebelumnya berpikir bahwa dua kelompok itu dia mempresentasikan sekaligus. Dalam artian sudah disampaikan juga oleh Bu Anggun di dalam PPT-nya itu mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Ya, mungkin teman-teman bisa mengkajinya dalam PPT yang telah dibagikan oleh Bu Anggun. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan saya ingin agar pokok bahasan kita itu lebih luas, sehingga saya mencoba untuk supaya bagaimana mencari materi lainnya yang sekiranya belum masuk dalam PPT yang telah disampaikan oleh Bu Anggun. Next, Bu. Baik, yang pertama yaitu kita akan mengkaji yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai aliran progresivisme secara etimologis. Yang pertama yaitu definisi dari progresivisme itu sendiri secara etimologis ataupun silsilah kata ataupun silsilah bahasa. Progresivisme berasal dari kata progres yang artinya kemajuan. Lalu kemudian secara terminologi ataupun secara harfiah, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemajuan secara cepat. Jadi dalam artian di sini aliran filsafat pendidikan progresivisme itu dia dalam orientasi utamanya itu untuk supaya bagaimana mengarah kepada kemajuan ataupun berusaha untuk mencapai kemajuan. Kemajuan dalam artian di sini yaitu baik dari segi sumber daya manusia dan juga peradaban. Sehingga dalam jalannya proses pembelajaran pada aliran filsafat progresivisme di sini, dia berorientasi ataupun memiliki tujuan utama yaitu untuk supaya bagaimana dapat tercapainya suatu kemajuan. Next, Bu. Lalu kemudian kita masuk pada asal-usul filsafat progresivisme itu sendiri. Aliran progresivisme ini dia lahir di Amerika Serikat sekitar abad ke-20-an, yaitu tahun 1900-an, yang dimana salah satu tokoh daripada filsafat progresivisme yaitu John S. Brubaker, seorang filsuf pendidikan, menjelaskan bahwa filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitik beratkan pada hidup praktis. Jadi dalam artian di sini ada keterkaitan yang sangat erat antara filsafat progresivisme dan juga aliran filsafat pragmatisme, yang dimana seperti yang dikatakan oleh John S. Brubaker bahwa aliran filsafat progresivisme ini dia bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang dikenalkan oleh John Dewey, yang dimana filsafat pragmatisme ini secara gambaran umum ialah merupakan sebuah pemikiran yang dimana berorientasi kepada hasil. Dalam artian di sini dalam kajian dari pragmatisme ini dia mengatakan bahwa suatu hal yang bernilai positif apabila dia memiliki ketermanfaatan. Jadi dalam artian di sini kalau kita meninjau dari filsafat pragmatisme, bahwa filsafat pragmatisme yang dikenal oleh John Dewey ini dia lahir pada saat pesat-pesatnya kapitalisasi di dunia Eropa, yang dimana pada tahun 1800-an, yang dimana
mulai hadirnya perusahaan-perusahaan besar sehingga daya saing daripada untuk mencari penghasilan itu sangat ketat di daratan barat. Dan kemudian lalu John Dewey ini memiliki pemikiran bahwa dengan melihat situasi yang ada di daratan Eropa, khususnya Inggris yang kita kenal sebagai sebuah jejak dari revolusi industri, yang dimana perusahaan-perusahaan besar awal lahir di sana, dan juga Amerika Serikat yang dimana kapitalisasinya masih sangat terasa hingga sekarang, bahwa John Dewey memiliki pemikiran bahwa suatu hal yang bernilai positif itu apabila memiliki ketermanfaatan, dalam artian di sini mengarahkan manusia untuk supaya bagaimana bertindak apabila ada manfaat bagi dirinya, seperti itu. Sehingga dalam artian di sini apabila dikaitkan dengan pendidikan, yaitu aliran filsafat progresivisme, karena tadi dikatakan bermuara pada pragmatisme, sehingga dalam orientasi pendidikan di aliran progresivisme di sini yaitu berorientasi untuk ketermanfaat. Sehingga jadi dalam artian keutamaan dari progresivisme ini ialah mengutamakan apa sih manfaat yang dapat diraup dalam jalannya proses pendidikan, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa orientasi utama dalam progresivisme ialah kemajuan. Next, Bu. Mas Anggi, mohon maaf, ini sepertinya ada yang gabung. Jadi Bu Caci skip dulu ya sebentar. Baik, Bu. Sudah terlihat secara ya? Secara garis besar dalam pandangan John Burbecher di sini yang mengatakan bahwa aliran progresivisme ini dia bermuara pada pragmatisme. Jadi dapat dikatakan bahwa progresivisme dan pragmatisme ini dia memiliki kesamaan, yaitu lebih memilih dengan supaya bagaimana memiliki tujuan utama, yaitu praktis dalam artian kebermanfaatan, seperti itu. Next, Bu. Oke. Lalu kemudian kita masuk pada bahasan, yaitu dasar filosofis, tujuan dan pandangan progresivisme mengenai bidang pendidikan. Yang pertama yaitu dasar filosofis dari aliran progresivisme adalah realisme spiritualistik dan juga humanisme. Jadi realisme spiritualistik ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang seperti yang pada namanya itu spiritualistik. Dia tidak nampak dalam artian tetapi realisme ataupun benar-benar ada. Dalam artian di sini dia lebih condongnya kepada seperti psikologi manusia seperti misalnya kayak perkembangan kognitif, lalu kemudian mental dan sebagainya, dan juga humanisme. Jadi dalam artian di sini humanisme itu bisa diartikan sebagai suatu keterpekaan terhadap manusia ataupun masyarakat. Jadi dasar filosofis aliran progresivisme di sini dalam artian untuk supaya bagaimana meningkatkan ataupun mengembangkan daripada internal dari SDM ataupun peserta didik, dan juga untuk supaya bagaimana SDM tersebut itu dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh di aliran progresivisme, yaitu Paulo Freire. Beliau merupakan tokoh pendidikan yang berasal dari Brazil, yang dimana dalam bukunya Politik Pendidikan dia mendirikan. Maaf, ini ada yang belum join, Bu. Katanya nggak bisa diizinkan. Oh ya, sebentar. Ada 3 orang, Bu. Tadi Bu Caci izinkan nih, Mas. Sebentar. Oh ya. 1 nih, Mas. 1 yang masuk. Ada 3, Bu. Kok 1 ya? Ya sudah, dilanjut dulu, nanti bisa dikasih tahu nanti. Sampai mana ya dari Bu ya? Sampai di dasar filosofis, Mas, tapi belum selesai. Baik, Bu. Jadi dalam dasar filosofis di sini saya flashback kembali sedikit, yaitu bahwa dikatakan
dalam progresivisme di sini yang menjadi dasar filosofis, yaitu realisme spiritualistik dan juga humanisme. Realisme spiritualistik ini dia secara garis besar mengarah kepada psikologi daripada peserta didik dan ataupun hal yang internal dalam diri peserta didik. Lalu kemudian kalau humanisme dia dapat diartikan sebagai untuk supaya bagaimana membangun kepekaan sosial individu ataupun peserta didik, supaya bagaimana peserta didik tersebut nantinya dapat memberikan kebermanfaatan. Jadi salah satu salah satu tokoh filsuf pendidikan yang berasal dari Brazil, yaitu Paulo Freire, dalam bukunya Filsafat Pendidikan, Politik Pendidikan, yang dalam bukunya yang berjudul Politik Pendidikan, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan dia ada dua. Yang pertama yaitu untuk supaya bagaimana mengenalkan dan juga memajukan potensi pada diri siswa, dan juga mengenalkan dan juga ikut serta untuk supaya bagaimana memupuk kepekaan sosial peserta didik terhadap lingkungannya. Jadi dalam artian di sini aliran progresivisme ini dia mencoba untuk supaya bagaimana meningkatkan kualitas SDM, dan juga dalam artian bukan hanya untuk supaya bagaimana SDM tersebut itu dia memang tadi saya katakan bahwa progresivisme itu dia bermuara pada pragmatisme, dalam artian berorientasi pada kebermanfaatan. Tetapi dalam ketika kita meninjau dasar filosofis ini, dia kebermanfaatan di sini dalam artian bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk sosial juga, seperti itu. Lalu kemudian tujuan daripada aliran filsafat progresivisme. Tujuan dari aliran progresivisme ialah untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja secara profesional, mencintai pekerjaannya, dan juga bekerja dengan hati. Jadi dalam artian di sini bisa dikatakan bahwa profesionalitas itu dia bukan hanya sekedar kita bekerja dengan mengarah kepada jabatan ataupun materi yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut, melainkan dapat menjalankan kode etik. Misalnya saja profesi guru. Profesi guru itu dia salah satu kode etiknya yaitu untuk supaya bagaimana dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, sehingga dalam proses kerjanya juga seorang guru itu bisa dikatakan profesional apabila memang benar-benar dia berusaha untuk supaya bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, seperti itu. Lalu kemudian mencintai pekerjaannya. Ya dalam artian di sini ketika peserta didik itu dia lulus ini benar-benar untuk siap mengabdikan diri terhadap bidang yang menjadi yang dikaji selama studi. Jadi dalam artian dia memiliki fokus untuk supaya bagaimana mengembangkan dalam bidang tersebut, dan bekerja dengan hati. Ya ini dia berkaitan dengan dasar filosofis itu tadi, bahwa dia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga dia sadar akan peran dan fungsinya sebagai seorang pekerja, sehingga memiliki tanggung jawab untuk supaya bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga memberikan kebermanfaatan. Misalnya saja guru bekerja dengan hati, dalam artian di sini seorang guru bukan hanya bekerja karena misalnya PNS dia gajinya besar dan sebagainya, tidak, tetapi dia memang benar-benar memiliki tujuan yang mulia untuk supaya bagaimana ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian bagaimana sih pandangan dari aliran progresivisme ini terhadap bidang pendidikan itu sendiri? Aliran progresivisme lebih menekankan pendidikan yang bersifat liberal dan tidak setuju dengan pendidikan yang bersifat otoriter karena dapat mematikan daya pikir peserta didik. Jadi salah satu tokoh dari filsafat progresivisme yaitu Paulo Freire. Dalam bukunya Politik Pendidikan dikatakan sudah diberikan penjelasan juga mengenai pendidikan daripada jalannya proses pembelajaran dari pendidikan progresivisme itu sendiri. Jadi dalam artian di sini dikatakan bahwa bersifat liberal, jadi dia mengutamakan kebebasan dan juga tidak setuju terhadap pendidikan yang bersifat otoriter ataupun mengekang. Dan di sini Paulo Freire menjelaskan bahwa sebelum Paulo Freire dia menerapkan teori pendidikannya,
yang dimana mengarah kepada liberal dan juga untuk membunuh praktek-praktek pendidikan yang otoriter. Di Brazil itu jalannya proses pembelajaran itu mengarah kepada banking education. Banking education adalah pendidikan yang bergayakan bank, yang dimana seorang tenaga pendidik itu menjadi sumber pengetahuan dan seorang peserta didik itu bagaikan celengan saja. Jadi sehingga apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik itu selalu harus dianggap benar oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan timbul stigma pemikiran dari peserta didik bahwa gurulah selalu benar. Dan pendidikan yang semacam ini nantinya ketika peserta didik itu lulus, apabila peserta didiknya itu menjadi anak buah ataupun bawahan, itu dia akan menjadi bawahan yang penurut, karena kan dalam proses pendidikannya pun dia sudah terbiasa menganggap bahwa atasan itu selalu benar, guru itu selalu benar, seperti itu. Apabila seorang peserta didik tadi itu lulusnya nanti menjadi seorang pemimpin, dia juga akan menganggap bahwa anak buahnya itu dia harus menurut dengan dia, dan juga menganggap bahwa dialah yang paling benar, seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran yang bersifat seperti itu tadi bisa dikatakan otoriter karena mengekang itu, dia membunuh daya kritis daripada pola pikir peserta didik. Dan dalam aliran progresivisme di sini dia lebih menekankan untuk supaya bagaimana membentuk individu ataupun sumber daya manusia yang dapat mampu berpikir secara aradiks ataupun mendasar, lalu kemudian mampu untuk menciptakan ide-idenya sendiri. Oleh karena itu salah satu tokoh filsafat progresivisme yaitu Paulo Freire tadi mencetuskan sebuah teori yang dia namai sebagai teori pendidikan kaum tertindas, yang dimana dalam teorinya tersebut itu mengatakan bahwa proses pembelajaran dia harus bersentralkan kepada peserta didik, sehingga dalam jalannya proses pembelajaran guru itu harus berupaya untuk supaya bagaimana peserta didik ini dia dapat untuk memaksimalkan kemampuan berpikirnya, agar dapat untuk supaya bagaimana lebih kritis lagi, seperti itu. Jadi dalam proses pembelajarannya guru lebih sering mengaitkan antara materi pembelajaran dengan realitas yang pernah dialami oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat menemukan ataupun menggagas sebuah ide-ide untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Dan ini juga berorientasi juga dengan ada yang mau bergabung? Oh iya. Apa saya lanjutkan dulu, Bu? Terlanjur Bu Caci. Nggak ada ya, Mas? Di Bu Caci? Oh iya ada. Ya, sudah. Bisa dilanjut, Mas Anggi? Baik, Bu. Agak sedikit ada gangguan ya, Bu ya. Jadi dalam Atenis ini mengapa dalam artian Paulo Freire dia memiliki gagasan bahwa peserta didik itu dia harus lebih aktif daripada gurunya, supaya bagaimana terpupuknya pola pikir yang kritis, sehingga peserta didik mampu untuk supaya bagaimana berpikir secara maksimal. Di dalam materi di sini juga dia ada kaitannya dengan tujuan pendidikan yang dikatakan oleh Paulo Freire, yaitu untuk supaya bagaimana memupuk rasa sosial, yaitu bagaimana mengembangkan potensi diri dan juga memupuk rasa sosial, dan agar dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungannya. Sehingga dalam proses pembelajarannya pun peserta didik sudah dilatih untuk supaya bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungannya, memberikan menggagas ide-ide gagasan yang mengenai permasalahan-permasalahan di lingkungannya. Karena materi pembelajaran dalam pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik pun dikaitkan dengan persoalan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik, seperti itu. Jadi secara garis besar ya itu tadi dikatakan bahwa aliran progresivisme ini dia memandang bahwa pendidikan haruslah dia berjalan secara liberal atau mengutamakan kebebasan, dan juga dia mengutamakan supaya bagaimana peserta didik ini dengan kebebasan peserta didik akan lebih mampu untuk
adanya peningkatan dalam diri SDM dan juga akan dapat mampu untuk supaya gimana nanti ketika dia lulus akan memberikan outcome yang baik kepada masyarakat. Seperti itu. Next, Bu. Sebentar Mas Anggi, sepertinya ada yang gabung lagi. Maaf. Ya. Bisa dilanjut Mas Anggi? Baik, selanjutnya kita pada ciri-ciri filsafat progresivisme. Itu pendidikan dalam budaya liberal. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam aliran progresivisme di sini dia lebih mengutamakan pendidikan yang dia bersifat ataupun mengutamakan sebuah kebebasan itu sendiri. Dalam artian di sini memang benar-benar dalam aliran progresivisme itu memandang kebebasan merupakan hal utama untuk supaya bagaimana dapat terjadinya kemajuan seperti yang kita ketahui tadi bahwa orientasi utama dalam aliran filsafat progresivisme ini untuk dapat mencapai kemajuan. Lalu kemudian ciri-ciri filsafat progresivisme selain dia bersifat liberal ataupun mengutamakan kebebasan, dia juga menjadi pelopor ide-ide lama menuju asas-asas baru, menyongsong kebudayaan dan zaman baru. Jadi dalam artian di sini berbeda dengan aliran perennialisme dan juga esensialisme yang dimana dia mengagungkan masa lalu. Dalam filsafat progresivisme itu dia lebih mengarah kepada apa yang dibutuhkan oleh SDM pada zaman ini, sehingga untuk supaya bagaimana SDM-nya tersebut juga nantinya akan dapat menciptakan sebuah kebudayaan dan juga zaman baru. Dalam hal ini ditandai dengan kurikulum yang selalu adanya evaluasi dalam kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan sebuah acuan dalam dijalankannya sebuah pendidikan. Jadi dalam arti di sini kurikulum dia harus mampu untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan zaman. Itu merupakan salah satu pandangan daripada ciri-ciri daripada filsafat progresivisme, di mana dia dari konteks pembelajaran dalam jalannya pendidikannya dia tercantum di dalamnya itu ada materi-materi yang dimana dibutuhkan untuk menghadapi zaman saat ini dan juga menghadapi perubahan menghadapi zaman di masa yang akan datang seperti itu. Lalu kemudian kelihatan Bu yang ketiga, peralihan menuju budaya baru ya Bu ya? Iya, peralihan menuju budaya baru. Ya, jadi dalam artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara garis besar hadirnya aliran progresivisme ini dia bertujuan untuk supaya bagaimana dapat tercapainya kemajuan. Jadi dalam artian ciri-ciri filsafat progresivisme ini dia merupakan sebuah peralihan menuju kemajuan. Jadi dalam proses pembelajarannya pun tenaga pendidiknya akan mendapatkan sebuah keilmuan yang dimana dia akan menuntut untuk supaya bagaimana peserta didik dia akan membawa supaya bagaimana peserta didik itu dia dapat mampu menciptakan sebuah gagasan-gagasan baru yang dimana akan terjadi sebuah kebudayaan baru. Misalnya saja dalam proses pendidikan yang telah lalu itu dia misalnya pada era abad pertengahan atau abad 20 setelah hadirnya progresivisme di sini. Teknologi itu dia terus nah itu merupakan salah satu hasil daripada aliran progresivisme di sini, yang dimana dengan adanya teknologi yang baru itu dia merubah budaya masyarakat. Seperti yang saya ketahui dalam beberapa kajian filsafat kebudayaan yang mengatakan bahwa budaya merupakan sebuah perilaku dan juga pola pikir dari masyarakat yang telah terjadi secara turun-temurun. Jadi dalam artian di sini juga saya ketahui bahwa kebudayaan itu dia bersifat dinamis, dalam artian dapat berubah dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi yang saya dapatkan di kajian filsafat kebudayaan yaitu teknologi, yang juga dapat mempengaruhi
mempengaruhi perilaku manusia, sehingga dalam jalannya proses belajar progresivisme ini dia akan orientasinya untuk supaya bagaimana memaksimalkan SDM ini untuk dapat mengembangkan ide-ide baru, sehingga akan menyongsong sebuah kebudayaan akan menyongsong sebuah kemajuan dan akan berimbas kepada kebudayaan baru seperti itu. Next, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan dari aliran progresivisme. Jalannya proses pembelajaran harus lebih ditekankan kepada keaktifan siswa. Hal ini sudah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa dengan student central itu dia dapat untuk supaya bagaimana peserta didik itu lebih dapat memaksimalkan bagaimana dia berpikir ataupun lebih dapat supaya bagaimana peserta didik ini dia dapat mampu menghasilkan sebuah ide-ide baru untuk menyongsong sebuah kemajuan. Itu sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi mengenai teori pendidikan kaum tindasnya Paulo Freire yang mengatakan bahwa pendidikan yang bergayakan bank ataupun yang bersifat otoriter itu tadi tak lebihnya hanyalah akan melumpuhkan daya pikir daripada manusia, dan juga pendidikan yang dia dan juga pendidikan harus berorientasi untuk supaya bagaimana meningkatkan kompetensi pada peserta didik, dan juga supaya bagaimana peserta didik ini dia memahami lingkungannya, dan juga agar nantinya ketika dia lulus outcome-nya nanti peserta didik dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Saya rasa poin yang pertama dari prinsip pendidikan progresivisme ini sudah jelas, karena tadi sudah saya sampaikan juga bahwa peserta didik menjadi sentral dalam jalannya proses pembelajaran itu sangat penting. Lalu kemudian prinsip pendidikan progresivisme yang kedua yaitu terdapat studi kasus dalam jalannya pembelajaran. Itu juga sudah saya sampaikan tadi bahwa Paulo Freire kan tadi berorientasi bahwa salah satu tujuan daripada pendidikan selain dia untuk supaya bagaimana mengenalkan dan juga mengembangkan potensi pada diri peserta didik, juga mengenalkan peserta didik terhadap lingkungannya, dan juga mencoba untuk supaya bagaimana peserta didik dapat terbentuknya kepekaan sosial pada diri peserta didik, sehingga peserta didik akan dapat memberikan kebermanfaatan ketika itu dalam artian di sini dalam proses pembelajaran di aliran filsafat progresivisme, sudah peserta didik itu sudah dilatih untuk supaya bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Itu sudah sebagaimana yang dan terdapat dalam teorinya Paulo Freire tadi yang telah saya sampaikan. Mas Anggi, sebentar Mas, sebelum yang prinsip yang ketiga, Jajika dulu ya, sebentar. Ada yang gabung. Bisa dilanjut Mas untuk prinsip yang ketiga. Bisa dilanjut untuk prinsip yang ketiga. Baik, yang prinsip yang ketiga yaitu sekolah lebih mengutamakan memupuk rasa kerjasama dibandingkan mengutamakan persaingan. Jadi dalam arti di sini dalam orientasi sekolah pada aliran progresivisme itu dia lebih berorientasi kepada supaya bagaimana peserta didik itu dapat menjalin kerjasama, dikarenakan mengacu kepada tujuan pendidikan dari progresivisme itu sendiri, salah satunya yaitu agar peserta didik itu dia dapat memberikan suatu kebermanfaatan bagi masyarakat ataupun bagi sosial atau ya bagi sosialnya seperti itu. Jadi dalam artian di sini kerjasama itu diperlukan karena tujuannya yaitu untuk kemajuan. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan proses pembelajaran yang bersifat otoriter, itu dia lebih menekankan kepada nilai. Di dalam arti di sini seorang peserta didik itu dituntut untuk bersaing supaya bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik. Itu kalau dalam dia proses pembelajaran itu bersifat otoriter, seperti yang dalam suatu proses pembelajaran yang banking education seperti itu. Jadi kerjasama ini dia sangat diutamakan dalam jalannya proses pembelajaran pada aliran filsafat progresivisme. Lalu kemudian pelayanan pendidikan haruslah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa
dalam salah satu ciri-ciri dari filsafat aliran progresivisme ialah jalannya proses pendidikan atau jalannya proses pembelajaran ataupun dalam artian pelayanan pendidik di dalamnya dia menyesuaikan dari apa yang dibutuhkan oleh individu ataupun peserta didik dan juga yang sesuai dengan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh zaman tersebut. Jadi dalam proses pembelajaran di aliran progresivisme di sini itu dia dalam kurikulumnya yang menjadi acuan dalam jalannya proses pendidikan itu terjadi sebuah evaluasi dikarenakan adanya perkembangan zaman seperti yang kalau kita tinjau di pendidikan Indonesia dulu waktu KTSP itu dia jalannya proses pembelajaran lebih bersifat kepada banking education, tapi setelah dia kurikulum 2013 ini dia lebih mengarah kepada teorinya filsafat teorinya Paulo Freire, yaitu pendidikan kaum tertindas, yang dimana keaktifan itu menjadi siswa itu menjadi sentral dalam jalannya proses pembelajaran. Jadi terdapat perubahan dalam jalannya pendidikan di Indonesia dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sebuah perubahan yang terjadi dalam lingkungan dan juga adanya sebuah perubahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk supaya bagaimana memperoleh kemajuan. Nah, oleh karena itu maka dalam progresivisme di sini selalu ada evaluasi dalam kurikulum. Next, Bu. Ini langsung saya baca ya, biar untuk mengefisienkan waktu. Terdapat 5 aspek kurikulum progresivisme, antara lain reorganisasi dalam suatu subjek khusus sebagai suatu langkah pertama dalam mencari pola dan menentukan desain yang baru. Reorganisasi dalam suatu subjek khusus sebagai suatu langkah pertama dalam mencari pola dan menentukan desain baru. Jadi dalam artian di sini subjek khusus yang dimaksud di sini ialah lembaga pendidikan pusat itu sendiri untuk supaya bagaimana memiliki sebuah peranan yang sangat besar untuk dalam mencari pola dan juga menentukan desain yang baru dalam pembentukan kurikulum. Kalau di Indonesia yaitu kementerian memiliki sebuah tanggung jawab untuk supaya bagaimana memberikan sebuah keputusan untuk bagaimana jalannya pendidikan di Indonesia. Itu menyesuaikan dengan apa sekiranya yang mencari pola baru yang sekiranya peserta didik butuhkan untuk meraih sebuah kemajuan seperti itu. Jadi yang kedua yaitu korelasi antara dua atau lebih subjek matter, misalnya bahasa. Jadi dalam kurikulum progresivisme itu dia terdapat sebuah korelasi atau sebuah gabungan antara dua atau lebih subjek matter, misalnya bahasa. 2 atau subjek matter itu dia bisa dikatakan muatan ya. Di dalam artian bahasa di sini kita juga mempelajari bahasa Inggris gitu ya. Kita juga ada pendidikan yang di mana satuan pendidikan yang di dalamnya peserta didik juga mempelajari bahasa Mandarin. Itu bertujuan untuk supaya bagaimana memiliki dapat menunjang terciptanya sebuah kemajuan seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris kan merupakan bahasa internasional. Jadi dalam artian di sini peserta didik itu diharapkan dapat dia memiliki peranan terhadap dunia, terhadap kemajuan dunia. Oleh karena itu maka dalam jalannya proses pendidikan itu dia diberikan pembelajaran mengenai bahasa luar, yaitu bahasa internasional, bahasa Inggris seperti itu. Itu dia aspek dalam kurikulum progresivisme yang kedua. Lalu kemudian dalam aspek pendidikan progresivisme yang ketiga yaitu adanya pengelompokan bidang pengetahuan, misalnya jurusan IPA dan juga IPS. Lalu kemudian pengetahuan yang disajikan berkaitan dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan masa depan. Ini sudah jelas. Lalu kemudian terdapat pemberian kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman melalui jalannya proses pembelajaran. Biasanya dalam pendidikan progresivisme dia lebih sering tenaga pendidiknya itu dia menerapkan metode pembelajaran eksperimennya, di mana mencoba supaya bagaimana peserta didik ini dia mendapatkan pengalaman secara langsung yang berkaitan juga dengan materi pembelajaran seperti itu. Next, Bu.
Lalu kemudian kita masuk kepada aliran esensialisme. Secara definisi secara umum, aliran esensialisme ialah suatu aliran agar manusia kembali pada budaya lama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa budaya dia bersifat dinamis, dalam artian dapat berubah dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktornya misalnya seperti teknologi, lalu pengetahuan itu dapat mempengaruhi perubahan daripada budaya itu sendiri. Jadi dalam arti ini esensialisme itu dia mencoba untuk supaya bagaimana kembali kepada kebudayaan lama. Jadi secara garis besar sebenarnya hampir mirip antara esensialisme dan juga perennialisme, bahwa dia ingin kembali kepada masa lampau, tapi di sini dia berbeda. Karena kenapa dalam esensialisme di sini dia lebih menekankan kepada kebudayaan dalam aspek perilaku seperti misalnya dulu waktu sebelum terjadinya Renaissance ataupun dan juga revolusi Prancis itu budaya yang telah menjadi budaya bagi masyarakat, bahwa ketika seseorang itu dia memiliki jabatan yang lebih tinggi, itu dia harus dianggap benar, dalam artian harus terus dihormati, dan juga yang di bawahnya itu dituntut untuk mengikuti arahan-arahan daripada yang di atasnya. Entah itu objek yang menjadi sebuah, misalnya dalam diskusi bahwa sudah jelas bahwa yang atasan itu salah, tetap dia harus dihormati dikarenakan jabatannya yang lebih tinggi. Jadi dalam arti di sini kedisiplinan dan sebagainya itu merupakan aspek utama dalam aliran esensialisme. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan lama, yaitu menghormati jabatan yang paling atas, tidak memandang kebenaran secara objektif daripada sisi kebenaran itu sendiri, entah itu atasan benar atau salah, ya namanya atasan harus benar. Itu hampir kalau dalam proses pembelajaran esensialisme ini dia mengarahnya pada banking education yang telah saya sampaikan tadi, yang mengatakan bahwa guru merupakan sumber pengetahuan satu-satunya. Next book. Lalu kemudian ciri-ciri esensialisme menurut Wiley M. J. Beckley, yaitu merupakan seorang filsuf pendidikan, mengatakan bahwa ciri-ciri esensialisme diantaranya itu mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan utama pendidikan. Nah, salah satu sikap mendisiplinkan diri yang dimaksud yang termasuk dalam aliran esensialisme yaitu tadi menghormati seseorang yang dia memiliki jabatan yang tinggi. Misalnya saja, ya seperti saya sampaikan tadi dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu salah satunya bentuk banking education, di mana pendidikan bergaya kembang, yang di mana dalam proses pendidikan peserta didik itu dia menganggap bahwa guru merupakan sumber pengetahuan yang utama. Dan di sini apa yang dikatakan oleh peserta didik itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Jadi seorang peserta didik itu dia untuk supaya bagaimana mengikuti arahan mengikuti aja apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik, dan juga dalam metode pembelajarannya dia sering lebih bersifat ceramah seperti itu. Jadi dalam arti di sini peserta didik dia akan memiliki stigma pemikiran bahwa gurulah yang selalu benar. Jadi kedisiplinan itu dia merupakan sebuah aspek utama dalam jalannya proses pendidikan di aliran esensialisme, yang dimana menjadi sebuah ciri-ciri esensialisme itu sendiri. Lalu kemudian dorongan belajar bersumber dari luar diri, bukan dari dalam diri. Jadi dalam artian di sini berasal dari luar diri, yaitu kepada guru tadi saya sampaikan, bukan melatih proses berpikirnya sendiri supaya bagaimana dapat melahirkan ide-ide. Jadi dorongan belajar itu bersumber dikarenakan ya seperti adanya tuntutan dari seorang guru, misalnya harus mengerjakan ini seperti itu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran progresivisme itu dia lebih mengarahnya supaya bagaimana bukan dari luar diri sumber dorongan belajar itu, melainkan dari dalam diri, dikarenakan adanya suatu metode yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses pembelajaran itu dia mengaitkan dengan masalah dalam yang terjadi di lingkungan sosial, sehingga dalam diri peserta didik ini memiliki dorongan untuk terus belajar agar dapat memecahkan masalah-masalah di lingkungan sosial. Itu kalau dalam progresivisme. Sementara
esensialisme berlainan, bahwa dia memperoleh memiliki dorongan belajar itu karena hal eksternal di luar dirinya, dituntutan tenaga pendidik dan sebagainya. Lalu kemudian ciri-ciri dari pendidikan yang memiliki aliran esensialisme ialah pendidikan menekankan penanaman budaya lama dibandingkan teori perubahan. Itu dalam arti ini kalau dia dalam kebudayaan lama, salah satunya ialah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sikap untuk menghormati jabatan yang lebih tinggi. Di dalam ada di sini, tetapi kalau dalam progresivisme ataupun mengarah kepada perubahan zaman, itu dia kebenaran bukan ditentukan dari siapa orangnya, tetapi kebenaran ditentukan oleh apa yang diucapkannya dan apa yang diperbuatnya. Itu dalam arti di sini esensialisme bertolak dengan hal itu. Dia lebih mengarah pada budaya lama yang dimana ya menjadi pakem bahwa yang jabatan tinggi itu ya yang benar seperti itu. Jadi dia menolak pada teori progresivisme. Next. Lalu kemudian pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Menurut esensialisme, tugas pendidikan ialah mengajarkan pengetahuan dan keterangan dasar, membaca, menulis, berhitung. Hanya sebatas itu. Di dalam artian di sini itu untuk supaya bagaimana nantinya SDM itu dapat dia menjadi seorang tenaga kerja yang baik, yang dimana tidak mengarah kepada sebuah kemajuan melainkan melanggengkan sebuah kekuasaan. Jadi ketika dibandingkan dengan progresivisme, tugas pendidikan itu dia lebih daripada supaya bagaimana membentuk membentuk peserta didik ataupun manusia yang dapat membaca, menulis, berhitung, melainkan supaya bagaimana membentuk manusia yang dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Itu merupakan orientasi atau tujuan tugas pendidikan menurut progresivisme. Tetapi esensialisme di sini berbeda, bahwa yang menjadi dasar ataupun yang menjadi dasar tugas dari pendidikan harus mampu untuk memberikan keterampilan membaca, menulis, tiga hal itu memang penting, tapi bukan tiga hal itu yang diutamakan, melainkan supaya bagaimana membentuk sebuah manusia yang dapat berpikir secara rasional dan juga dapat berpikir secara mendasar untuk bagaimana dapat memberikan kebermanfaatan. Nah, itu sebenarnya yang harus menjadi sebuah tujuan utama. Namun demikian esensialisme memiliki pandangan yang berlainan. Kemudian pandangan esensialisme lainnya tentang pendidikan yaitu guru merupakan otoritas utama dalam jalannya pembelajaran. Itu dia mengarah kepada pendidikan SDM yang guru merupakan sumber pengetahuan satu-satunya. Lalu kemudian kedisiplinan merupakan hal paling utama yang ditekankan dalam jalannya pendidikan. Next. Lalu kita masuk pada bagian terakhir. Secara garis besar, kesimpulan daripada progresivisme secara garis besar, pendidikan progresivisme ialah pendidikan yang mengutamakan kemajuan. Dalam artian di sini ialah kemajuan pada segi SDM dan juga peradaban. Lalu selanjutnya yaitu aliran esensialisme merupakan aliran yang lahir atas dasar reaksi dari progresivisme yang dimana telah melemahkan nilai utama dalam pendidikan yaitu kebudayaan. Dalam proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada kedisiplinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Anggi. Ini berarti Bu Caci hentikan dulu ya untuk share screen-nya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Anggi yaitu terkait aliran filsafat pendidikan progresivisme dan esensialisme. Kalau diistilahkan sekarang untuk progresivisme itu lebih cenderung ke student center learning, kalau esensialisme itu cenderungnya di teacher center learning gitu ya. Itu mungkin pokoknya seperti itu, garis pokoknya dari apa yang disampaikan oleh Mas Anggi. Kemudian Bu Caci beri kesempatan untuk mahasiswa yang lain, silakan bertanya terkait
aliran filsafat yang sudah disampaikan oleh Mas Anggi tadi, yaitu progresivisme dan esensialisme. Nanti disebutkan nama. Iya. Iya, monggo atas nama sinten, Mbak? Soalnya baca cilis. Susino Vitasari. MPKM atau pendidikan biologi, Mbak? Pendidikan Biologi 2021 Uniro. Oh, nggih. Monggo Mbak Novitasari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Susino Vitasari dari Pendidikan Biologi 2021 Uniro ingin bertanya kepada penyaji. Pada materi yang dijelaskan penyaji, dasar filsafat progresivisme adalah spiritual dan humanisme di mana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tapi, mengapa ciri-cirinya adalah pendidikan dalam pengaruh kebudayaan liberalisme yang notabene menjunjung tinggi nilai kebebasan individual? Kan saling bertolak belakang. Bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu ya Mas Anggi ya, 2 pertanyaan baru dijawab gitu ya. Mungkin lebih efektifnya itu apabila langsung dijawab gitu ya, supaya bagaimana. Biar tidak lupa gitu. Kalau Mas Anggi sudah siap, monggo silakan, enggak apa-apa. Baik, baik. Jadi tadi sampaikan bagaimana coba bisa dilanjutkan pertanyaannya. Pada materi yang dijelaskan penyaji, progresivisme dasarnya adalah spiritual dan humanisme di mana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tapi mengapa ciri-cirinya pendidikan dalam pengaruh kebudayaan liberalisme yang notabene menjunjung tinggi nilai kebebasan individual? Kan saling bertolak belakang. Bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam artian di sini apa yang disebutkan humanisme tadi kan dia memang dia mengarah kepada bagaimana keberadaban dari manusia di sini, yaitu mengenai bagaimana supaya terpupuknya rasa kemanusiaan. Tetapi bertolak belakang dengan prinsip dari liberalisme yang dimana kebebasan di sini kan diartikan bahwa individu kan memiliki sebuah kebebasan seperti itu kan. Tetapi dalam artian di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari orientasi tujuan pendidikan yang dalam filsafat aliran progresivisme yang salah satunya yaitu yang disampaikan oleh tokoh filsafat progresivisme bahwa untuk supaya bagaimana mengenalkan peserta didik terhadap lingkungan sekitar dan juga untuk supaya bagaimana melatih peserta didik agar dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Dengan hal ini juga dikatakan tadi bahwa untuk supaya bagaimana menghasilkan individu yang bekerja dengan hati. Di dalam artian di sini individu yang bekerja secara profesional juga karena profesional itu dia tidak hanya mementingkan sebuah kepentingan individu, melainkan bagaimana lebih memprioritaskan pekerjaan. Nah seperti itu. Jadi dalam artian liberal ini dikatakan bahwa itu merupakan terjadi dalam proses pembelajaran yang dimana memberikan sebuah kebebasan secara mutlak kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan daya berpikirnya dalam jalannya proses pembelajaran. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa salah satu teori dalam aliran progresivisme yaitu teori pendidikan kaum tertindas yang merupakan dalam jalannya proses pembelajaran yaitu peserta didik menjadi suatu center ataupun pusat dalam jalannya proses pembelajaran, itu dia lebih besar pada memberikan kebebasan sepenuhnya kepada peserta didik untuk supaya bagaimana dapat mengembangkan daya berpikirnya, mulai dari dia diberikan kebebasan untuk bertanya, kebebasan untuk berpendapat dan sebagainya. Jadi dalam kata liberal ini dia lebih ditekankan itu dia letaknya itu dalam proses pembelajaran seperti itu. Sementara dalam artian humanisme tadi itu dia lebih mengarah kepada outcome ataupun hasil daripada jalannya proses pembelajaran nantinya yang melahirkan peserta didik yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi sosial seperti itu, Pak. Lalu bagaimana cara kerjanya? Kan saling bertolak belakang. Apakah bisa saling menyesuaikan atau bekerja secara sendiri-sendiri? Cara kerja maksudnya bagaimana ini?
Aspeknya kan humanisme dan liberalisme itu apakah bekerja secara berdampingan, saling menyesuaikan, atau bekerja secara sendiri-sendiri? Saya tidak sampaikan aspeknya itu humanisme dan coba searching. Oh, nggih. Itu untuk aspeknya itu lebih ke outcome gitu ya. Kalau liberalnya itu di proses. Dalam gitu. Dalam proses pembelajaran ya. Tetapi yang kemudian yang pertama yang tadi itu kan juga bukan dalam satu susunan kalimat ya. Tadi kan saya katakan bahwa spiritualistik, realisme dan juga spiritualistik realisme dan juga humanisme. Dan anunya tadi berarti di aspek yang lainnya. Bukan dalam satu aspek. Sebentar. Slide keberapa ya Mas ya? Untuk aspek ini, untuk dasarnya memang kan spiritualistik dan humanisme ini, ya Mas Anggi ya, ini ya. Slide yang ini atau lanjut? Kalau ini kan yang mana itu Mas Mbak tadi kan kalau humanisme dan spiritualistik kan dia sudah jelas tadi kan bahwa spiritualistik realisme itu berkaitan dengan ini dia lebih mengarahnya pada jalan proses pembelajaran yang mengutamakan mengenai psikologis daripada peserta didik dan juga ataupun potensi dalam diri peserta didik dan juga eksternalnya itu dia humanisme ataupun berkaitan dengan bagaimana peserta didik dapat memberikan kemanfaatan bagi sosial gitu. Jadi yang dimaksud liberal ini dia sudah berkenaan dengan humanisme ini dia tidak bisa disatukan gitu karena memang tadi saya sampaikan dia tidak menjadi satu. Jadi dalam segi pertanyaannya itu sudah lainan. Maksudnya begini mungkin Mas, untuk dasarnya itu kan kita pakai di filsafat progresivisme itu kan kita pakai spiritualistik dan humanistik. Nah, sedangkan di pandangannya kan pandangan dari filsafat progresivisme itu kan kita pakai liberal gitu yang bertolakan dengan otoriter kan ya. Nah, itu keterkaitannya bagaimana? Apakah nanti dalam proses pembelajaran itu seperti apa gitu loh Mas? Maksudnya Mbak Susi seperti itu mungkin. Jadi dalam keterkaitannya ya dan secara kinerjanya itu dia liberal itu lebih kepada jalannya proses pembelajaran, sementara humanisme dan spiritualistik itu lebih kepada tujuan daripada pendidikan itu sendiri yang menjadi dasar terbentuknya progresivisme. Itu kan dia dasar filosofis kan dasar terbentuknya dari aliran filsafat progresivisme itu sendiri, di mana dia berkenaan juga dengan seperti orientasi mengapa aliran progresivisme itu lahir. Sementara pandangan di sini kan dia merupakan pandangan aliran progresivisme mengenai bagaimana seharusnya pendidikan itu. Seharusnya pendidikan itu ya bersifat liberal, kan memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap peserta didik untuk supaya bagaimana dapat meningkatkan daya berpikirnya seperti itu. Bagaimana Mbak Susi? Masih belum jelas atau sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Ya, intinya untuk spiritualistik dan humanisme itu di dasarnya yang nanti cenderungnya itu inginnya ke outcome gitu. Sedangkan untuk pandangannya dari aliran progresivisme ini adalah liberal. Jadi dia memberi kebebasan kepada peserta didik untuk eksploitasi dirinya, eksplorasi gitu ya, bebas gitu loh dalam mencari tahu, kemudian pengetahuannya itu bisa dimanfaatkan. Lah nanti outcome-nya nanti ngarahnya ke kebermanfaatan yang akan dimiliki oleh peserta didik dalam kehidupan nyata gitu. Ya Mas Anggi ya? Atau mungkin ada tambahan Mas Anggi? Saya rasa cukup Bu, jelas. Oke. Mungkin bisa, yang lainnya ya. Lanjut Mas Prapto, monggo Mas silakan bertanya. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya. Nggih. Alfa, Mas Alfa ya? Iya Bu. Alfa Sahri dari apa Mas? Pendidikan bio? Uniro bio. Oke, Bu Caci Lis. Monggo Mas Alfa. Kan tadi di dalam aliran
esensialisme dijelaskan bahwa manusia itu menginginkan kembali ke kebudayaan yang lama. Itu bagaimana sih pengaruhnya aliran esensialisme untuk pendidikan, sistem pendidikan kita, pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional. Keterkaitannya dengan pendidikan kita saat Sistem ini gitu Mas. nasional, Ya, terkaitannya dengan aliran pendidikan esensialisme gitu ya, dengan pendidikan saat ini gitu. Iya, Bu. Oke, monggo Mas Anggi. Makasih, Bu. Jadi pengaruh ya Mas tadi ya, dikatakan bahwa pengaruh aliran esensialisme terhadap pendidikan kita saat ini gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa pendidikan kita saat ini ketika kita analisa itu dia lebih mengarahnya kepada progresivisme ya, di mana orientasi utamanya yaitu kemajuan. Seperti yang bisa kita lihat pada kurikulumnya selalu mengalami sebuah evaluasi ataupun perubahan menyesuaikan dengan zamannya. Dan juga dikatakan tadi bahwa aliran esensialisme itu dia berorientasi untuk bagaimana kembali pada kebudayaan lama. Jadi dalam artian di sini pengaruhnya apabila esensialisme dia masuk pada jalannya pendidikan di Indonesia, maka kemajuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Indonesia yang dimana berorientasi supaya bagaimana terjadinya sebuah kemajuan dalam lingkup SDM dan juga sosial atau peradaban itu akan terhambat. Dikarenakan kenapa? Fokus utama dalam jalannya proses pendidikan yang beraliran esensialisme ini dia lebih mengarahkan kepada kedisiplinan, bukan supaya bagaimana membentuk SDM yang mampu untuk menciptakan sebuah atau melahirkan sebuah ide-ide gagasan yang dapat mencapai sebuah kemajuan. Ya, jadi dalam arti di sini nantinya ketika esensialisme ini dia masuk dalam pendidikan Indonesia, maka kemajuan dari Indonesia itu sendiri mulai dari aspek SDM dan juga aspek sosial atau perkembangan yang lainnya seperti teknologi dan sebagainya, maka akan mengalami keterhambatan seperti itu Mas. Bagaimana Mas Alfa? Halo? Iya, Mas? Bu. Iya. Jadi kalau menurut Mas Anggi, sebentar Mas Prapto. Jadi kalau menurut Mas Anggi itu esensialisme kalau diterapkan di saat ini itu nantinya bisa menghambat gitu. Nah, menindaklanjuti dari pernyataan Mas Anggis yang demikian, berarti untuk pendidikan saat ini Indonesia gitu di negara kita itu sekiranya butuh atau tidak Mas untuk mengadopsi aliran dari esensialisme kalau menurut Mas Anggi? Melanjutkan dari pertanyaan Mas Alfa tadi loh Mas, kalau Ya Bu, kalau menurut ya tidak dibutuhkan dikarenakan apa? Kedisiplinan itu dia akan terbentuk dengan sendirinya dalam jalannya proses pembelajaran karena kan adanya aturan-aturan baku yang diterapkan oleh guru. Jadi dalam arti di sini bukan menjadi sebuah atau prioritas utama dalam jalannya proses pembelajaran. Misalnya saja ketika dalam artian di sini peserta didik diajak oleh tenaga pendidiknya untuk mengamati suatu momen di mana untuk sebagai studi kasus itu kan studi lapangan untuk dapat mempelajari secara luas mengenai materi tentang sejarah. Dan dalam arti di sini dalam lingkungan tersebut kan sudah ada tertera dengan gamblang mengenai seperti misalnya aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan kedisiplinan. Di dalam arti di sini juga dalam nilai pendidikan itu dia ada juga nilai kalau dalam aspek kompetensi inti itu juga spiritualistik itu ada aspek spiritualistik dikatakan pada Permendikbud tahun berapa saya lupa itu dia sudah menekankan untuk supaya bagaimana membentuk peserta didik yang memiliki suatu kedisiplinan karena aspek religius atau spiritualistik itu dia dapat mengikat manusia untuk membatasi tindakan yang dimana dapat merugikan orang lain. Jadi dalam artian di sini kedisiplinan yang dimaksud dalam progresivisme itu dia kedisiplinan apabila tidak memberikan dampak yang buruk bagi orang lain seperti itu.
Itu dalam artian mungkin kalau saya rasanya tidak perlu. Oke, berarti atau mungkin seperti ini ya Mas ya, untuk kedisiplinan itu tidak diarahkan ke yang otoriter gitu ya. Jadi sifatnya siswa tetap, peserta didik tetap diberi bebas, tetap disiplin, tapi disiplin di sini bukan disiplin dalam artian yang diotoritasi oleh pendidik begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya Mas Anggi ya. Benar, karena kalau dalam artian di sini kedisiplinan di sini kan kalau dalam esensialisme dia mengarah kepada kebudayaan lama. Salah satu bentuk disiplinnya yaitu tadi otoriter. Harus mampu menghormati jabatan yang lebih tinggi, yaitu seorang guru. Harus menganggap guru itu seolah-olah selalu benar karena menjadi sebuah sumber utama dalam proses pembelajaran. Jadi kalau diterapkan kembali jalan-jalan pembelajaran itu nantinya bukan lagi kan tadi pertanyaan itu apa perlu diterapkan kan? Iya. Ya, jadi akan kembali lagi bukan central student melainkan guru lagi, yang dimana itu akan menghambat peningkatan kualitas SDM kalau menurut saya perspektif pribadi. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain dari mahasiswa lain? Ya, saya. Oke, Mas Prapto, monggo Mas, dari pendidikan biologi Mas ya? Karena iya, pendidikan vegarisme lebih mementingkan SDM itu, sedangkan esensialisme itu mementingkan kedisiplinan. Apakah dari pendidikan tersebut nggak bisa dikolaborasikan atau dilajukan bersama gitu Mas? Oke, monggo Mas Anggi, dikolaborasikan, dikolab gitu antara progresivisme dan esensialisme Mas. Jadi menurut Mas Anggi ini kolaborasi dalam artian di sini dia bukan dalam artian ya memang melibatkan kedisiplinan, tapi dia sudah tidak masuk lagi kepada aliran esensialisme itu sendiri, karena aliran esensialisme ini dia notabene untuk supaya bagaimana menghidupkan kembali kebudayaan lama. Karena kalau seperti misalnya kedisiplinan mengenai menghormati itu kalau kebudayaan lama yaitu yang terjadi sebelum revolusi Prancis itu dia tercetuskan atau terjadi, itu selalu menganggap jabatan ini dia yang memiliki jabatan itu lebih harus dianggap benar begitu. Itu dalam artian di sini kolaborasikan dalam lingkup diminimalisir bentuk daripada kedisiplinan sendiri yang sekiranya dapat membentuk suatu individu atau peserta didik yang dapat bertanggung jawab seperti itu Mas. Ya bisa, tetapi lebih diminimalisir gitu. Tidak seutuhnya dari aliran esensialisme sendiri. Tingkat otoritasnya diminimkan gitu ya Mas Anggi ya? Ya benar. Oke, monggo Mas Prapto, ada tanggapan lain? Pendapat aliran pendidikan esensialisme tentang disiplin yang kurang di lingkungan sekolah. Kan disiplin mental di Indonesia kan masih kurang. Disiplin tentang pandangan di Indonesia kan kurang mental Mas, kedisiplinan kurang mental. Kan itu masih banyak. Tentang adanya tentang esensialisme itu gimana? Maksudnya begini Mas Anggi, maksudnya Mas Prapto itu kedisiplinan di negara kita kan masih kurang. Nah, apakah itu tidak diperlukan aliran pendidikan esensialisme gitu loh Mas maksudnya? Ini yang dimaksud esensialisme secara keseluruhan kan? Mas Prapto? Iya. Bagaimana Mas Prapto? Esensialisme murni atau sudah diminimkan? Kalau esensialisme murni, kalau dari pandangan perspektif pribadi, saya tidak setuju. Dikarenakan kenapa? Tadi saya katakan bahwa kalau dalam proses dalam pandangan pendidikan, esensialisme dia memiliki pandangan bahwa guru haruslah menjadi sentral daripada proses pembelajaran itu sendiri. Yang dimana itu akan menghambat bagaimana jalannya peningkatan kualitas berpikir daripada peserta didik. Tadi Mas Prapto sudah mendengarkan ataupun menyimak penjelasan saya mengenai Basic Education, kalau belum saya jelaskan kembali. Sudah.
Ini adalah bagian di sini kedisiplinan itu. Kalau mengenai mental itu dia sudah termasuknya di aliran progresivisme. Dikarenakan kenapa tadi saya sampaikan dasar filosofisnya yaitu spiritualistik realisme dan juga humanisme, yang dimana spiritualistik realisme ini dia berkaitan dengan internal daripada peserta didik, mulai dari psikologis itu berkaitan juga dengan mental, dan itu menjadi sebuah orientasi utama dalam jalannya proses pembelajaran seperti itu. Kalau untuk murni saya tidak setuju, karena kalau ketika kita berbicara mengenai esensialisme murni, berarti jalannya proses pembelajaran harus kembali juga dengan pandangan esensialisme itu sendiri yang menjadikan guru sebagai sentral daripada pendidikan. Mungkin itu. Intinya kalau esensialisme murni itu kurang tepat gitu Mas Prapto, tapi memang kan kita butuh kedisiplinan. Nah, itu bisa diadopsi dengan meminimalkan otoritas atau otoriter dari kemurnian prinsip aliran esensialisme, begitu Mas Prapto. Bagaimana Mas Prapto? Bisa dipahami? Oh, berarti nggak bisa sepenuhnya. Ya, tidak murni, tapi bisa diadopsi, hanya saja diminimkan, gitu Mas Prapto. Tapi ini perspektif subjektif loh Mas ya, pandangan pribadi saya. Kalau Bu Caci pun sependapat dengan Mas Anggi gitu ya, karena untuk saat ini memang ketika kita kembali lagi ke teacher center learning itu nanti akan menjadikan perkembangan dari peserta didik itu menjadi tidak maksimal gitu. Oleh karena itu kan saat ini yang diinginkan itu kan student center learning begitu. Jadi mengarahnya memang harus maksimalkan dari peserta didiknya begitu. Makanya sering kita gunakan kayak problem solving, terus kita gunakan project based learning dan seterusnya, kan inginnya adalah itu tadi berpusat pada peserta didik gitu. Dan selain mengenai kurikulum pun apabila mengacu kepada aliran esensialisme tidak akan ada evaluasi. Dikarenakan kalau dia ada evaluasi dalam kurikulum itu sudah mengarah kepada menyesuaikan apa yang dibutuhkan zaman dan apa yang dibutuhkan peserta didik untuk mengikuti perkembangan dari zaman tersebut. Jadi dalam artian kalau progresivisme itu kan adanya sebuah evaluasi dalam kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pendidikan. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan zaman, kemudian supaya bagaimana SDM ini dia dapat mampu untuk menjalani hidup yang layak dalam perkembangan zaman. Sama halnya dengan seperti ini Mas Anggi. Kalau saat ini kan ada MPKM gitu ya. Lah itu juga menunjukkan bahwa adanya kebebasan untuk memilih mata kuliah yang diinginkan yang ada di SPADA gitu, terkait dengan pertukaran mahasiswa gitu. Jadi kan kecenderungannya memberikan kebebasan kepada peserta didik di sini mahasiswa untuk memilih mana yang disenangi, yang ingin didalami atau diperdalam yang di mata kuliah apa begitu. Itu kan juga lebih cenderung ke progresivisme gitu. Ya benar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara kalau kita analisa jalannya proses pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah mengarahnya kepada aliran filsafat progresivisme, dan hadirnya MPKM ini sangat luar biasa bagi saya, karena memang benar-benar seorang peserta didik ataupun mahasiswa itu diberikan sebuah kebebasan untuk belajar yang sangat luar biasa, mulai dari magang independen dan juga semangat dan sebagainya. Tadi kan pertanyaannya kan apabila membuat sebuah thought eksperimen ataupun percobaan pemikiran yang menurut saya tadi Mas, pandangan saya bisa dikolaborasikan dan artinya diminimalisir tingkat otoritas dari keotoritarian. Oke, ada tanggapan lain Mas Prapto atau cukup? Atau yang lain? Ya. Saya izin bertanya, Bu. Nggih, monggo. Mbak Azizah dari MPKM atau bagaimana, Mbak? Saya Azizah dari Pendidikan Biologi Uniro, Bu. Ini MPKM kok enggak ada sama sekali ya, pendidikan biologi semua ya? MPKM mana suaranya ini MPKM? Monggo Mbak Azizah. Maaf ya Bu, sedikit berisik. Saya mau bertanya, kan tadi menurut
pengertian positivisme dari landasan ontologis yang mengandung pengertian bahwa pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu, manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kan manusia itu tidak berani atau enggan mencoba kembali dari pengalaman buruknya. Kita ambil contoh ya Mas, kasus pembulian di sekolah. Biasanya kalau di SD atau di SMP kan juga di setiap sekolah kan pasti ada kata bulian gitu. Nah, banyak siswa korban bully yang tidak ingin mencoba untuk bersekolah lagi. Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk membujuk siswa agar kembali berani bersekolah kembali? Dan kadang-kala ada juga, saya ulangi, dan kadang-kala ada juga siswa yang ketika kita sudah berikan motivasi, kita berikan kata-kata penyemangat, dia itu tidak terpengaruh gitu loh. Gimana tanggapan Mas Anggi atau langkah Mas Anggi atau langkah kita semua sebagai pendidik untuk mengatasi masalah bullying tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aziza. Sudah jelas. Terima kasih Mas. Nggih, monggo Mas Anggi langsung mawon. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Tadi kan secara garis besar itu esensi dari ataupun nilai daripada pertanyaannya yaitu bagaimana solusi yang saya berikan mengenai studi kasus bahwa ada peserta didik yang dibully dan juga sudah pada tingkatan depresi lah bisa dikatakan karena dia enggan untuk melanjutkan pendidikan. Itu ya Mbak ya? Iya Mas, benar sekali. Saya memiliki dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu sebelum terjadinya bullying, untuk supaya bagaimana mengantisipasi agar bullying itu dia tidak terjadi dan juga sesudah bullying itu sendiri. Jadi dalam hal di sini yang pertama yaitu sebelum terjadinya bullying, mungkin untuk supaya bullying itu kan dia dikarenakan kalau dia peserta didik di tingkatan sekolah dasar mungkin dia belum mampu untuk bersifat dewasa ya, sehingga dapat dengan mudahnya seperti kayak mencemooh teman dan sebagainya yang juga merupakan sebuah unsur bullying itu sendiri. Kalau menurut saya sebagai seorang tenaga pendidik yang harus memberikan pelayanan yang terbaik dikarenakan itu berkaitan dengan mentalitas daripada peserta didik, harus mampu untuk supaya bagaimana menciptakan sebuah lingkungan belajar yang bersahabat. Dalam artian di sini seorang peserta tenaga pendidik itu bisa memberikan sebuah kayak seperti mengkelompokkan dalam ketika ada tugas seperti itu kan terjadinya sebuah komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian dengan demikian juga tenaga pendidik harus mampu untuk supaya senantiasa menganalisa kembali apakah sekiranya itu ada peserta didik yang memiliki sebuah masalah. Ketika ada sebuah masalah ditegur dengan si bullying itu tadi dan juga yang mendapatkan bullying diberikan motivasi kembali. Misalnya saja dalam pendidikan inklusi ya, dalam pendidikan inklusi itu kan dia seringkali terjadi bullying dikarenakan anak yang berkebutuhan khusus itu dia memiliki keterbatasan dibandingkan siswa yang lainnya ya. Jadi dalam artian di sini untuk supaya bagaimana tidak mentalitas daripada anak yang mendapatkan bullying itu tadi. Yang pertama kita harus menganalisis sekiranya itu apakah terjadi permasalahan tidak yang terjadi di peserta didik. Jadi untuk mengantisipasinya ya membangun sebuah proses pembelajaran yang bersahabat, misalnya seperti untuk supaya bagaimana berusaha untuk mengakrabkan lah. Kalau dalam pendidikan inklusi itu kan dia untuk supaya bagaimana mentalitas anak yang tetap terjaga, seorang guru itu dapat memainkannya dengan memberikan pujian ketika dia menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi itu untuk solusi ketika sudah ada anak yang mengalami bullying. Jadi dengan demikian anak tersebut itu akan lebih memiliki adanya peningkatan kepercayaan dirinya ataupun peningkatan mentalitasnya untuk supaya bagaimana tidak larut bullying itu tadi yang disampaikan dalam aliran filsafat stoik ataupun kita mengenal sebagai filsafat teras. Itu dikatakan bahwa rasa depresi seperti yang dihasilkan oleh situasi itu dia
secara komponen utamanya dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikir kita. Saya analogikan seperti ini. Apabila misalnya ada dua pengendara yang naik mobil, itu dia yang pengendara pertama, kedua pengendara tersebut mengalami kemacetan. Pengendara pertama itu dia marah-marah sambil mencet klakson karena dia macet kan. Lalu pengendara yang satunya dia memiliki pemikiran bahwa dengan marah-marah saya tidak dapat mengubah situasi. Oleh karena itu saya manfaatkan waktu saya yang macet ini untuk hal yang bermanfaat bagi saya, yaitu membaca buku. Dua tindakan yang berbeda dan dua manfaat dan dua hasil yang berbeda. Dan di sini sikap seseorang depresi ataupun kan tadi kan ada sikap depresi kan tidak mau lagi datang ke sekolah, itu dia disebabkan yang komponen utamanya cara berpikirnya. Jadi sehingga seorang tenaga pendidik harus mampu untuk merangsang kembali cara berpikirnya supaya bagaimana timbul kemauan untuk kembali bersekolah. Apabila dengan motivasi dia tidak dapat belum bisa untuk membuat dia kembali ke sekolah, yaitu kita berikan jaminan keselamatan. Apabila seorang peserta didik itu dia mengalami bullying lagi, katakan kepada dia kalau anak mendapat aku yang sama, nanti akan saya berikan hukuman agar yang melakukan bullying tadi mendapatkan rasa bosan bullying lah, kapok lah misalkan seperti itu. Jadi dalam artian di sini sikap depresi itu lahir karena terjadinya proses pemikiran. Jadi yang perlu berubah ya pemikiran. Kalau motivasi tidak bisa ya diberikan surplus jaminan seperti itu. Mungkin itu Mbak. Bagaimana Mbak Aziza? Sudah cukup? Terima kasih Mas. Ya, intinya untuk jika terjadi bullying itu memang yang berperan itu sebenarnya adalah lingkungan gitu Mbak. Jadi beberapa sekolah itu memang kan ada yang sudah inklusi, sudah menyiapkan diri untuk dikategorikan sebagai sekolah inklusi. Berarti dia sudah memiliki kesiapan gitu. Nah, bagaimana untuk pendidik, kemudian untuk lingkungan yang ada di pendidikan tersebut berarti harus bisa untuk meminimalkan dari bullying itu tadi. Dan kalau misal penanaman mindset ke anak didik itu sangat diperlukan sehingga dia tidak meminimalkan depresi gitu. Ketika nanti dia sudah kena bullying, berarti kita harus bisa mengubah mindsetnya atau pola pikirnya bahwa bagaimana sehingga motivasi dia itu tetap bisa dimiliki gitu, tidak luntur untuk belajar gitu ya Mbak ya. Gitu, terima kasih. Oke, cukup ya. Sudah atau ada lagi? Ini sudah 4:30. Izin bertanya, Mbak Siti Fauzia terakhir. Monggo Mbak, mana Mbak Siti Fauzia? Mikrofonnya tidak bisa atau bagaimana? Di kolom chat. Sebentar. Oke, monggo Mbak Siti Fauzia bisa ditulis pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir untuk perkuliahan kita dari Mbak Siti Fauzia. Pendidikan biologi atau MBKM ini? Bagaimana Mas Prapto? Teman pendidikan biologi atau bagaimana Mas? Mbak Siti Fauzia. Itu mahasiswa MBKM, Bu. Oh, nggih, perwakilan satu dari mahasiswa MBKM. Monggo Mbak, silahkan ditulis. Ditunggu dulu ya Mas Anggi ya pertanyaannya dari Mbak Siti Fauzia. Nggih, Bu. Oke, sambil menunggu. Ya, sambil menunggu ya Mas Anggi ya, sambil menunggu pertanyaan dari Mbak Siti. Untuk filsafat, aliran filsafat esensialisme itu kan hampir sama tadi yang seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Anggi, hampir sama dengan perennialisme yang minggu kemarin kita bahas gitu ya. Dia kan sama-sama kembali ke masa lampau. Dia kan lahirnya karena adanya progresivisme, jadi kan inginnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Anggi untuk penekanan
ketidaksamaan dari aliran esensialisme dan perennialisme itu seperti apa, Mas Anggi? Tingkat otoriternya itu lebih tinggi yang mana? Esensialisme atau perennialisme? Kalau untuk tingkat otoriternya, dalam artian di sini otoriter itu kan berkaitan dengan sikap ya. Itu lebih ekstrim ataupun lebih tinggi lagi esensialisme, karena dia memang kedisiplinan ini dalam artian kembalinya ke masa lampau itu dalam konteks budaya. Jadi kalau memang sama dalam artian perennialisme juga budaya, tapi budaya di sini dalam segi pemikiran, dalam artian kayak seperti keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau esensialisme ini dia lebih kepada sikap, seperti misalnya kebudayaannya dulu, budayanya masyarakat masa lampau sebelum terjadinya esens pada masa sebelum revolusi Prancis itu kan dia sudah saya sampaikan tadi tingkatan sosial itu sangat dijaga kan. Jadi dalam artian di sini apabila pertanyaan itu mengenai otoritasnya itu dia lebih ekstrim mana, ya jelas lebih ekstrim dari esensialisme karena dia berkaitan dengan sikap langsung ya, doktrinisasinya. Iya, terima kasih Mas Anggi. Ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Siti Fauziah, Bu Caci bacakan ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan aliran progresivisme dan esensialisme tentang belajar dan kurikulum? Mungkin tadi sudah dibahas Mas Anggi, tapi bisa diulang secara garis besar gitu Mas Anggi terkait perbedaannya. Mungkin Mbak Siti Fauziah tadi belum gabung atau bagaimana? Monggo Mas Anggi. Ini pertanyaan terakhir nggih. Secara garis besarnya pertanyaan tadi berkaitan dengan bagaimana konsep belajar dan juga konsep kurikulum pada aliran filsafat progresivisme juga aliran filsafat esensialisme. Kalau dalam aliran filsafat progresivisme dalam menjalani proses pembelajaran itu kan merupakan sebuah kegiatan yang terjadi dalam pembelajaran ya. Jadi dan di sini lebih ditekankan itu dia kan kalau progresivisme seperti etimologisnya atau asal katanya yaitu mengarah pada kemajuan ataupun orientasi utama dari aliran ini yaitu untuk meraih kemajuan yang menjadi otoritas yang menjadi orientasi utama dalam proses pembelajaran itu menekankan bahwa siswa lah yang harusnya aktif. Dalam artian di sini untuk supaya bagaimana melahirkan SDM yang berkualitas mampu untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan jalannya proses pembelajaran dalam aliran filsafat esensialisme yang dimana dia menekankan kepada kedisiplinan ataupun otoritarian, di mana itu akan lebih mengarah kepada hasilnya itu melanggengkan sebuah tingkatan. Misalnya dalam proses pembelajaran dalam pendidikan, di mana pendidikan yang berbayakan bank, seorang tenaga pendidik bagikan penyetor dan peserta didik bagikan sebuah celengan. Dalam arti di sini sumber utama pengetahuan, sumber satu-satunya pengetahuan itu dia ialah guru. Apa yang disampaikan oleh peserta didik harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru. Di dalam artian di sini peserta didik akan timbul stigma pemikiran dalam diri peserta didik bahwa tenaga pendidik merupakan seseorang yang paling benar seperti itu, sehingga ketika nantinya dia outcome-nya lulus, apabila dia jadi seorang pemimpin, dia juga akan sama menjadikan dirinya itu ketika menjadi pemimpin itu menjadikan dirinya paling benar. Apabila dia di bawahan kan sama juga bahwa akan menganggap atasannya itu benar. Tidak dilihat dari konteks objektivitas kebenaran itu sendiri, melainkan dilihat dari jabatannya. Melainkan sementara kalau dalam progresivisme dikatakan bahwa suatu hal yang dikatakan benar itu bukan berkaitan dengan siapa orangnya ataupun sebagaimana jabatannya, melainkan apa yang diucapkan dan apa yang perilaku yang diberikan seperti itu. Itu kalau dalam jalannya proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar. Lalu kemudian mengenai kurikulum, seperti saya sampaikan tadi bahwa filsafat progresivisme ini dia lebih mengarah pada untuk supaya bagaimana dapat meraih sebuah kemajuan. Jadi dalam artian di sini dalam proses pembelajaran konten materi dan sebagainya itu dia disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh zaman, sehingga dalam kurikulum yang menjadi sebuah acuan dalam jalannya proses pendidikan itu dia mengalami evaluasi.
disesuaikan dengan perubahan zaman. Sementara esensialisme tidak seperti itu, yang tetap kurikulumnya satu, yang dimana tercatat dalamnya itu kebudayaan lama yang menjadi orientasi utama dalam aliran esensialisme sendiri. Jadi dalam esensialisme tidak mengalami perubahan secara kurikulum seperti itu. Lalu kemudian kalau dalam kurikulum kan juga berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya proses pembelajaran itu, seperti yang misalnya yang tercantum dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2018 yang mengatakan bahwa proses pembelajaran harus bersifat kreatif, inovatif, dan juga mengarah kepada keaktifan daripada siswa. Jadi itu dia mengarah kepada progresivisme, dimana kalau dalam kurikulum itu kan juga berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya jalannya proses pembelajaran. Kurikulum juga menjadi acuan dalam hal itu. Jadi dalam arti di sini kurikulum di esensialisme dia secara secara poinnya dia tidak berubah, bahwa kedisiplinan yang utama. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih untuk Mas Anggi. Bu Caci rasa penjelasannya sudah cukup jelas gitu ya terkait progresivisme dan esensialisme gitu. Yang dimana esensialisme itu lebih cenderung atau lebih identik gitu dengan pembahasan kita di minggu lalu, yaitu perennialisme gitu. Oke, nah untuk kelompok 2 dari mahasiswa pendidikan biologi, selain PPT yang di-sharekan ke Bu Anggun, nanti bisa dikomunikasikan apakah perlu membuat video presentasi seperti yang dilakukan Mas Kusni, walaupun belum selesai gitu ya. Nanti kita tunggu hasil dari Mas Kusni, karena Mas Kusni di minggu kemarin kan tidak berkesempatan untuk mempresentasikan terkait aliran filsafat pendidikan perennialisme begitu. Kalau begitu kita akhiri ya perkuliahan kita. Ini sudah pukul 16:41 gitu. Terima kasih untuk Mas Anggi yang sudah menjelaskan dengan sangat gamblang terkait aliran filsafat pendidikan 2 tadi, yaitu progresivisme dan esensialisme begitu. Kemudian terima kasih juga untuk penanya ya, sehingga penjelasannya semakin lengkap. Kita meet lagi minggu depan. Kita akhiri. Bu Caci mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Bu Anggun juga Bu Caci menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mendampingi perkuliahan kita. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Bu Caci akhiri perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita live bersama-sama gitu.